yaitu adanya PHK massal di sejumlah perusahaan-perusahaan nasional yang bahkan yang padat karya maupun yang padat modal ya. Oke, saya sekarang akan membahas sebuah isu yang menarik, yaitu berkaitan dengan ekonomi kita atau ekonomi nasional. Yang belakangan ini banyak dibahas di media-media podcast maupun media online. Dan bahkan banyak pakar yang mengatakan bahwa perekonomian kita hari ini mengalami kemerosotan atau mengalami kemandekan, bahkan cenderung turun. Banyak pengamat mengatakan bahwa ekonomi kita tidak akan tumbuh dari 5%. Meskipun pemerintahan Prabowo itu mengatakan optimis ya bahwa ekonomi kita akan naik menjadi 8%. Tapi kalau kita melihat kondisi perekonomian nasional hari ini sangat miris. Nah, ya paling gampang kita melihat fenomena mudik ini. Ini menjadi salah satu indikator yang bagus di mana pemudik pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Jadi salah satu indikatornya lain adalah penukaran uang. Ini sekarang jumlahnya sedikit dibandingkan tahun 2024 ya. Kenapa? Yaitu adanya PHK massal di sejumlah perusahaan-perusahaan nasional yang bahkan yang padat karya maupun yang padat modal ya. Ada beberapa alasan. Pada perusahaan-perusahaan multinasional itu mereka melakukan alih daya ke luar negeri. Banyak yang mereka memindahkan produksi mereka dari Indonesia itu ke Vietnam. Nah, saya akan membacakan berita dari bbc.com. Ini menarik judulnya, tapi memang cukup provokatif ya. Ya, judulnya seperti ini, agak panjang nih judulnya. Jumlah pemudik lebaran tahun ini berkurang hampir 50 juta orang ya. Jadi sangat drastis dibanding pada tahun lalu, di mana jumlah pemudik kita pada tahun ini berkurang sampai 50 juta orang. Itu ekuivalen dengan sekitar 24% penurunannya dibanding angka pemudik tahun lalu. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi jeblok. Nah, terus ada pernyataan, saya kena PHK, mau mudik bagaimana? Ya, ini mungkin salah satu alasan kenapa jumlah pemudik pada tahun ini, tahun 2025 itu anjlok hingga sampai 50 juta orang. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita untuk ini ya, untuk berita dari BBC ini ya. Nah, jumlah pemudik tersebut turun 24,34% dari 193 juta orang tahun ini, lalu menjadi 140, saya ulang ya, agak belibet ya. Jumlah pemudik tersebut turun 24,34% dari 190 juta 6 orang tahun lalu menjadi 146,48 juta orang pada lebaran tahun ini. Dan ini adalah hasil survei dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama sejumlah akademisi ya. Jadi ini artinya bukan survei yang abal-abal yang dikeluarkan oleh salah satu badan pemerintah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Dan badan ini juga bekerjasama dengan sejumlah akademisi beberapa perguruan tinggi ya. Jadi nggak mungkin mereka melakukan kuantifikasi tanpa basis data yang jelas. Pastinya mereka punya data yang cukup untuk dianalisa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pemudik kita pada tahun ini turun sekitar 50 juta. Dan sebenarnya ini juga kalau kita perbandingkan dengan kondisi lapangan, pemberitaan-pemberitaan di media memang tidak salah. Ya, seperti ini ya, berita dari CNBC yang mengatakan bahwa bukti lebaran 2025 lesu, pemudik turun, penukaran uang sedikit. Ini adalah salah satu berita
yang beredar di media online atau media mainstream ya. Dan mereka juga sudah melakukan pengamatan di lapangan. Sebenarnya nggak hanya itu ya, kalau kita tracking lagi ya, ada beberapa keluhan-keluhan dari para pengusaha transportasi yang mengatakan bahwa ketika H-7 Lebaran, itu jumlah pembeli tiket istilahnya tidak sebanyak pada tahun kemarin. Demikian juga para pengusaha perhotelan, bahkan mereka bilang H-7 itu cuma diisi atau tingkat hunian mereka baru 20%. Padahal di tahun lalu H-7 itu mereka bisa apa istilahnya meraih tingkat okupansi atau tingkat hunian kamar itu mencapai 50%. Nah, yang saya herankan kenapa pemerintah seolah-olah masih menutup mata terhadap masalah ini. Padahal ini masalah yang cukup gawat ya. Banyak ahli ekonomi mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini bakal jeblok. Nah, saya membaca juga ini tadi berita dari sebuah media online ya. Media online itu dari salah seorang anggota DPR RI ya, dari apa ya, fraksi Gerindra ini. Ya. Ini anggota DPR nilai mudik 25 buktikan situasi ekonomi terkendali. Ini nggak tahu nih dia ngomongnya basisnya apa ya, atau mungkin juga opini ya, namanya juga anggota DPR itu kan opini politik ya. Ya boleh-boleh aja sih, tapi meskipun di lapangan kita melihat yang lain ya. Jadi dia mengatakan begini, tidak seperti prediksi sebelumnya, ekonomi Indonesia tetap dalam keadaan yang stabil. Jadi ini anggota DPR RI yang juga merupakan wakil ketua Badan Anggaran DPR RI yaitu Wihadi Wianto menilai mudik 2025 membuktikan situasi ekonomi saat ini masih terkendali dengan baik. Ini mah istilahnya ibaratnya kalau dia bilang terkendali dengan baik itu kan maksudnya ya agak bersayap ya kata-katanya, tidak menunjukkan basis data yang jelas. Terkendalinya dari mana gitu kan? Apakah dia tidak menengok hasil penelusuran beberapa media terhadap pengusaha transportasi, pengusaha perhotelan, misalnya pengusaha UKM yang menjadi penerima manfaat dari arus mudik di tahun-tahun yang lalu, atau seperti biasanya mereka menerima manfaat dari peristiwa mudik seperti ini. Jadi kayaknya siapa namanya Wihadi Wianto ini masih menyangkal bahwa ekonomi kita itu tidak jelek katanya gitu. Istilahnya kan begitu, kampanye begitu. Dia mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik, padahal ekonomi kita jeblok. Dia berusaha menyangkal itu, ya pastinya itu wajar karena dia kan anggota DPR RI dari Gerindra, di mana menjadi pendukung pemerintah. Sebenarnya apa yang dikatakan Wihadi itu sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia cerah ya. Dan itu cerah menurut Prabowo ya. Yang cerah itu adalah orang-orangnya Prabowo cerah, tapi bagi rakyat itu gelap. Seperti narasi yang disuarakan oleh para mahasiswa yang melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu ya. Ya ini analisa standar lah, tapi yang jelas anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ini berusaha menyangkal diri dan menutup mata bahwa ekonomi kita ini sebenarnya tidak baik, tapi dia berusaha mengatakan baik-baik saja. Artinya ya boleh-boleh aja lah dia mengatakan begitu, tapi yang jelas rakyat kecil itu merasakan dampaknya. Seperti yang terjadi pada buruh-buruh yang kemarin di PHK beberapa minggu sebelum Lebaran. Seperti buruh Sritek yang di PHK sekitar 11.000 orang, artinya banyak sekali ya. Belum lagi peristiwa PHK sebelumnya yang jumlahnya juga sedikit. Bahkan menurut catatan beberapa media, ada sekitar 40.000 buruh saat ini ter-PHK sebelum Lebaran. Makanya kalau tadi di bbc.com itu mengatakan judulnya seperti ini ya, saya kena PHK, mau mudik bagaimana. Ini adalah alasan yang pokok kenapa banyak para
anggota masyarakat atau masyarakat itu tidak bisa melakukan mudik atau pulang kampung. Padahal mudik ini kan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dan puluhan tahun. Baru kali ini ada anomali, ada keanehan soal mudik ini. Ya. Jadi bbc.com ini melakukan wawancara terhadap beberapa buruh ya. Ya, ini Supriyanto dan Hamidah ya. Supriyanto dan Hamidah adalah dua di antara ratusan buruh yang harus mengurungkan niatnya untuk pulang kampung gara-gara tak punya biaya setelah mengalami PHK baru-baru ini. Jadi menurut mereka, Supriyanto dan Hamidah, tabungan yang menipis kata mereka, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi kalau tadi siapa tadi namanya Wiyadi itu mengatakan bahwa mudik 2025 buktikan situasi ekonomi terkendali ya, mungkin ekonomi terkendali itu buat dia dan teman-teman ya, tapi sebenarnya rakyat kecil saat ini menjerit apakah mereka masih bisa makan setelah mereka mudik nanti, karena kan namanya mudik itu butuh pengeluaran yang tidak sedikit gitu kan. Nah, jadi saya lanjutkan lagi pembacaan dari artikel dari BBC kan. Ya. Jumlah pemudik berkurang hampir 50 juta orang ya. Saya bacakan lagi ya, saya lanjutkan. Ya. Tradisi mudik atau pulang kampung yang saban tahun dilakoni jutaan masyarakat Indonesia jelang Lebaran tampaknya tak akan terlalu menggeliat pada tahun ini. Sebab Badan Kajian Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memprediksikan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 turun 24,34% dibandingkan tahun lalu. Ya, artinya total jumlah pemudik tahun ini kemungkinan hanya sekitar 146 jutaan orang lah, ya, berkurang sekitar 40 juta orang yang tidak mudik. Nah, jadi menurut Kepala Biro Komunikasi Kominfo dari Kemenhub ya, Budi Harjo, dia mengatakan ya, benar besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran tahun ini atau 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Ya. Tapi Kemenhub itu tidak menyebutkan istilahnya apa faktor-faktor penyebabnya. Mereka hanya mengamati dari mungkin pergerakan penjualan tiket dari perusahaan-perusahaan transportasi yang memang di bawah istilahnya regulasi dari Kementerian Perhubungan. Nah, coba kita simak apa alasan para pemudik ini. Ini menarik ya. Jadi di chapter ketiga, apa alasan sejumlah pemudik atau warga tidak mudik? Salah satu perantau yang memilih untuk tidak mudik adalah Supriyono. Ya. Pria asal Kebumen, Jawa Tengah ini bercerita tak punya biaya untuk pulang kampung halamannya setelah terkena PHK pada bulan Juli tahun 2024. Jadi ini udah di PHK pada tahun lalu atau pertengahan tahun lalu. Ya. Jadi Supriyono ini ya sempat bekerja di PT Aditek Cakrawiasa selaku produsen kompor gas, regulator, dan selang merek Quantum dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 22 Juli 2024. Jadi memang kalau si Supriyono ini karena alasan bisnis sehingga perusahaannya itu ditutup atau istilahnya tidak beroperasi lagi. Tapi sebenarnya juga itu adalah salah satu cara para pebisnis itu untuk menutup perusahaannya. Nah, karena bersama dengan itu kita juga mendengar bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan investasinya di Indonesia itu mengalihdayakan perusahaannya keluar dari Indonesia. Nah, banyak terdengar bahwa negara yang dituju itu adalah Vietnam. Ya pastinya kita irilah pada Vietnam. Negara kecil itu sekarang bisa mencapai pertumbuhan hingga 8%. Dan ibaratnya sebagai sebuah tujuan investasi yang seksi. Padahal kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan Vietnam itu sangat jauh lah. Misalkan
kekayaan alamnya, sumber daya alamnya, kemudian jumlah tenaga kerjanya. Tapi mungkin yang bedakan adalah cara Vietnam mengelola pemerintahan dan mengelola bisnis mereka sehingga itu menarik para investor. Nah, ini harusnya menjadi catatan buat Indonesia. Kenapa Indonesia nggak laku atau nggak dilirik oleh investor? Ya, itu itu harusnya jadi PR pemerintah ya. Nah, jadi saya lanjutkan tadi dari si siapa tadi si ini ya, Supriyono tadi ya. Bapak dua anak ini mengatakan pasca putusan pilot, ratusan pekerja termasuk dia belum menerima hak yang semestinya didapat, uang pesangon, tunjangan gaji selama beberapa bulan, dan tunjangan hari raya 2 tahun berturut-turut. Ternyata ada PR juga ya. Banyak kemarin karyawan atau buruh yang ter-PHK itu sampai hari ini belum terselesaikan hak-hak mereka. Misalkan kayak pesangon, kemudian tunjangan yang belum dibayar itu belum diselesaikan oleh perusahaan. Makanya nggak heran banyak para korban PHK itu tidak melakukan mudik ya. Sekarang kondisi mereka lebih mementingkan bagaimana supaya mereka bisa bertahan hidup. Karena kan kebutuhan hidup itu tidak hanya soal mudik, ada kebutuhan pangan, kebutuhan rumah tangga yang lain seperti sewa rumah, pendidikan, kemudian kehidupan sehari-hari itu juga butuh dana yang nggak sedikit. Nah, artinya mereka sekarang lebih realistis ya. Kalau mereka tuh pulang kampung terus pulang ke Jakarta lagi nggak bisa karena kehabisan duit, kan jadi repot juga. Ya, ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini, jadi cerita Supriyono tadi ya, dia juga mengatakan ya, di tengah ketidakpastian seperti itu, ia terpaksa kerja serabutan, entah jadi kuli bangunan atau tukang servis. Intinya apa saja yang bisa menghasilkan uang, ungkap pria 48 tahun tersebut. Ya, dia juga melanjutkan bahwa kalau untuk bekerja sebagai buruh pabrik lagi, sambungnya, mustahil mengingat usianya yang tak lagi muda. Ya. Dia juga menambahkan keterangan seperti ini. Sekarang kan prioritasnya adalah anak muda lah istilahnya ya. Minimal usianya 18 tahun sampai 25 tahun. Saya sudah di atas 40 tahun. Mau bagaimana katanya. Jadi persoalan ketenaga kerjaan ini sekarang sangat kompleks ya. Apalagi yang korban PHK ini. Ternyata korban PHK itu usianya bukan usia produktif yang diinginkan oleh industri. Yang kedua, industri yang ada di sekarang tidak lagi menyerap jumlah tenaga kerja secara masif. Yang ketiga, berkurangnya juga pemain industri di Indonesia. Karena tadi saya bilang di depan bahwa banyak yang mengalih dayakan perusahaan mereka ke luar negeri ke Vietnam atau sebelah negara lain yang mereka anggap itu lebih kondusif untuk berinvestasi. Nah, kalau sekarang hari ini tadi siapa anggota DPR ini mengatakan bahwa dia menggunakan mudik 2025 sebagai indikator bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Ya mungkin ekonomi baik-baik saja itu buat dia dan kawan-kawannya yang saat ini menjadi pejabat atau menjadi tekanan partainya. Tapi yang jelas rakyat sendiri tidak mengalami bahwa ekonomi kita hari ini baik-baik saja. Nah, meskipun begitu ya kita tidak boleh pesimis lah ya. Meskipun kondisi ke depan pasca lebaran kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas pada hari ini tanggal 4, yang jelas hari ini tanggal 2 April 2025, ketika pembukaan pasar uang, nilai dolar semakin menguat. Bisa jadi pasca lebaran nanti, pasca libur lebaran nanti bisa mencapai 20.000 yang pastinya akan sedikit banyak berpengaruh pada perekonomian kita. Nah, bagaimana kita harus menyikapi ini ya, kita harus siap-siap lah. Masing-masing mempersiapkan diri bagaimana kita akan memasuki masa krisis. Yang kita nggak tahu kapan selesainya, tapi kalau melihat pemerintah hari ini yang seolah-olah masih optimis, saya menjadi ragu bahwa sebenarnya pemerintah hari ini tidak mampu untuk menghadapi ini. Apalagi beberapa waktu lalu
awal tahun ini pemerintah sudah melakukan perampingan anggaran, yang kedua penerimaan dari sektor pajak juga anjlok ya, yang ketiga banyaknya korban PHK. Nah, kesimpulannya pemerintah sekarang tidak punya duit dan rakyat sendiri juga nggak punya duit. Jadi ketika rakyat dan pemerintah nggak sama-sama nggak punya duit, terus rakyat harus bergantung sama siapa? Pada era Jokowi, pemerintah mengeluarkan namanya bantuan sosial, tapi kita belum melihat apakah Prabowo akan melakukan hal yang sama ketika seperti ini, mengingat kondisi keuangan kita yang tidak baik-baik saja ya. Apalagi sekarang kalau kita bicara untuk teman-teman di kelas menengah yang karyawan profesional, ini juga sedikit banyak akan terimbas ya. Karena kenapa? Sejumlah industri itu sudah mulai tutup ya, sudah mulai menghentikan produksinya. Sementara perusahaan-perusahaan yang selama ini menopang industri itu otomatis juga ikut ambruk, yang pastinya nanti juga akan diikuti juga dengan kredit macet karena banyak karyawan yang saat ini masih misalnya mengangsur rumah maupun kendaraan bermotor. Nah, kita nggak tahu kemudian seperti apa. Yang ketiga, sektor properti juga akan mengalami kemandekan. Nah, kredit macet makin banyak, dan yang kedua, pengangguran makin meningkat karena sektor properti tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena pembelinya makin sedikit atau makin susut ya. Yang sudah ada pun mereka nggak bisa bayar kredit. Untuk mencari pembeli baru juga sulit karena ekonomi juga tidak baik, bisnis juga tidak berjalan dengan baik. Inilah PR kita nanti ya. Jadi mulai sekarang siapkan diri kita bagaimana survive menghadapi 1 sampai 2 tahun ke depan. Karena banyak PR yang kita kerjakan, selamatkanlah diri sendiri dulu lah ya. Mulai melakukan ekspansi atau berusaha membangun usaha kecil-kecilan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Semoga apa saya berikan bermanfaat.